kembali lagi di channel Klavo Sukacita. Kita akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah kami hikmat agar dapat mengerti apa yang Engkau ingin ajarkan kepada kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya firman-Mu bukan hanya kami dengar, tetapi juga kami lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan terdapat dalam kitab Yesaya 9 ayat 3. Sebab-Ku yang menekankannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini ditulis pada masa ketika bangsa Israel hidup dalam tekanan, ketakutan, penindasan, dan kegelisahan. Mereka seakan berjalan setiap hari dengan beban yang berada di bahu. Namun melalui Yesaya, Tuhan memberikan sebuah janji yang penuh harapan. Segala kuk dan tekanan yang menekan hidup mereka akan dipatahkan. Kataku, gandar, dan tongkat si penindas menggambarkan bentuk-bentuk penindasan. Sesuatu yang membuat seseorang tidak bebas atau masih dalam belenggu dosa. Beban yang melemahkan ketenaga. Tekanan dari luar yang membuat seseorang tidak berdaya. Dalam hidup kita, kuk ini bisa berupa masalah, keluarga, kekhawatiran masa depan, tekanan pekerjaan, rasa bersalah, luka batin, atau pergumulan yang tak terlihat oleh orang lain. Kita sering merasa memikul semuanya sendiri. Tetapi Tuhan berkata, Aku akan mematahkannya. Bukan sekedar mengurangi atau menggeser beban. Dia mematahkan, menghancurkan sampai tak bisa dipasang lagi. Yesaya mengingatkan Israel tentang hari kekalahan Midian dalam Hakim 7. Ketika Tuhan memberikan kemenangan melalui cara yang mustahil secara manusia, ini berarti Tuhan bekerja bukan melalui kekuatan kita, tetapi melalui kuasa-Nya yang melampaui logika. Ketika kita merasa tidak sanggup lagi, Tuhan berkata, Aku adalah Allah yang mematahkan kuk itu untukmu. Kabar baiknya ayat ini adalah nubuat tentang kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Melalui Dia, setiap belenggu dosa, ketakutan, kegagalan dipatahkan secara tuntas. Ketika kita lagi hidup sebagai korban keadaan, tapi sebagai orang yang dibebaskan oleh Tuhan. Di sini kita akan melihat bahwa percayalah bebanmu kepada Tuhan. Jangan pikul sendiri apa yang seharusnya Tuhan tanggung. Israel menang bukan karena jumlah pasukan, tetapi karena Tuhan bertindak. Apapun belenggu masa lalu, Tuhan akan sanggup mematahkannya. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam belenggu atau bahu yang selalu terbeban. Dia datang untuk mematahkan segala kuk yang menekankan hidup kita. Jika hari ini kita menyerahkan pergumulan dan tekanan kita kepadanya, kita akan melihat tangan Tuhan bekerja seperti pada hari kekalahan Midian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Ajari kami hati yang taat dan setia kepadamu. Berilah hidup kami agar dapat menjadi berkat bagi sesama dan juga orang lain. Tuhan Yesus, berkati setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.